Hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinarmas disebut Profesor Hafiz Abbas tadi. Tahu nggak siapa yang ditakutin di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Cuman satu yang ditakutin mereka, bukan Jokowi. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan untuk perubahan sosial itu, ya maka berimamlah pada Habib Rizik. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan antara peristiwa-peristiwa sosial dan peristiwa politik. Ke peristiwa politik ini maka kita masuk kepada terminologi namanya kapitalis Cina. Nah, kapitalis Cina inilah yang kita anggap sebagai musuh. Karena dia menguasai seluruh resources kita, ya, dengan akumulasi yang terus-menerus membesar pada diri dia, ketimpangannya terus bergerak dari dulu cuma 0,3 koefisien gini kita, sekarang mungkin udah 0,7, ya, statistik kita tipu-tipu jadi 0,4, ya, tapi mungkin kalau pakai konversi tadi kepemilikan aset-aset produktif, hutan apa tadi bisa udah 0,6, 0,7, sesungguhnya udah mau, ini udah gila, ya, udah rontok. Nah, ini yang kita anggap sebagai musuh. Nah, bagaimana bisa mengalahkan musuh? Ah, ini hati-hati, kita jangan merasa kita kuat. Ini cuma mau refleksi. Ya, dalam bukunya The Capital, ya, Thomas Piketty itu melakukan suatu pelacakan, suatu research 200 tahun. Dari 1810 sampai 2010 di negara-negara Eropa. Bagaimana di negara-negara Eropa itu, ya, di Paris dia teliti, di Jerman dia teliti, di Inggris dia teliti, ya, menurun dari 0,7% jadi 0,3%, koefisien gini itu simbol dari ketimpangan. Pada tahun berapa? Pada tahun setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Jadi mesti ada perang dulu baru ada pemerataan. Itu menurut Thomas Piketty yang saya simpulkan membaca tulisan dia. Yang di buku Thomas Piketty yang banyak dirujuk banyak teman-teman di Indonesia juga, yang dia nggak membaca di situ, yang saya lihat Thomas Piketty menyembunyikan, itu adalah lahirnya ideologi yang kuat menantang kapitalisme waktu itu. Di sana waktu itu adalah sosialisme dan komunisme. Nah, kalau kita mau melawan ketimpangan ini, membuat pemerataan dari 0,7 sampai 0,3, membuat mencret para kapitalis-kapitalis Cina ini, itu hanya bisa kalau ideologi Islam itu menjadi ideologi perjuangan mainstream. Sorry untuk yang teman-teman non-muslim. Ya, saya tidak against dengan teman-teman berbicara tentang sosialisme, berbicara tentang agama pembebasan dan lain-lain. Tapi menurut keyakinan saya di usia saya sekarang ini, yang saya dulu waktu mahasiswa dituduh kiri di kampus, saya dituduh sosialis kiri dulu ya di kampus bukan Islam. Hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinarmas disebut Profesor Hafiz Abbas tadi. Tahu nggak siapa yang ditakutin di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Cuman satu yang ditakutin mereka, bukan Jokowi. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan untuk perubahan sosial itu, ya maka berimamlah pada Habib Rizik. Nggak bisa yang lain. Benar saya bilang, nggak bisa kepada saya, nggak bisa kepada Ahmad Yani, nggak bisa, karena dialah yang bisa. Itu menurut keyakinan saya setelah saya berdialog dengan orang-orang Sinarmas juga, berdialog dengan yang lain-lain, semua pada ketakutannya cuma Habib Rizik. Nah, Habib Rizik yang bisa memimpin sebuah negosiasi supaya ada share prosperity, supaya semua orang Indonesia ini jangan mayoritas jadi pengemis, jadi kacung. Nah, mau nggak kita berimam pada Habib Rizik? Ya itu. Allahu Akbar. Ya itu yang harus kita mulai, ya nggak bisa kalau tanpa perjuangan ideologis tidak akan mungkin kita bisa memeratakan pembangunan di sini. Terima kasih.